Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Rizky. Saya adalah mahasiswa semester 5 di program studi Teknik Pertambangan di Universitas Syah Kuala. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode penelitian. Nah, adapun judul dari proposal penelitian saya adalah analisis upaya pengurangan tingkat getaran tanah atau ground vibration akibat kegiatan peledakan di PT SBC Tambang Air Laya terhadap perumahan karyawan PT Bukit Asam Tbk. Selanjutnya, latar belakang. Perusahaan yang melatar belakangi penelitian saya kali ini adalah PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang merupakan perusahaan tambang batubara besar dan BUMN yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Lokasi penelitian saya terletak pada PIT Tambang Air Laya, daerah di dalam izin usaha pertambangan atau IUP Air Laya. Kemudian pada IUP Air Laya ini sistem pertambangan yang dilakukan adalah sistem tambang terbuka, surface mining, dan metode open pit mining. Kemudian, permasalahan yang terjadi adalah pembongkaran batuan penutup, yang mana batuan penutup pada Muara Enim inilah batuan Muara Enim termasuk batuan keras seperti andesit. Sehingga sehingga pembongkaran ini dilakukan menggunakan metode peledakan. Nah, yang mana metode peledakan ini dapat berdampak menimbulkan getaran tanah atau ground vibration yang berpotensi membahayakan struktur bangunan dan mengganggu aktivitas karyawan di sekitar lokasi peledakan. Selanjutnya, Batasan penelitian saya pada penelitian kali ini secara spesifik itu dilakukan di PT Tambang Air Laya, di dalam izin usaha pertambangan Air Laya, PT Bukit Asam Tbk di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Nomor 2, fokus utama penelitian ini adalah pada dampak getaran tanah atau ground vibration yang diukur dengan parameter peak particle velocity terhadap perumahan karyawan. Nah, si peak particle velocity atau PPV ini sendiri itu adalah seberapa cepat tanah atau batuan itu menerima suatu getaran. Sehingga aspek yang didapatkan adalah aspek dampak lingkungan lain, yakni misalnya kebisingan, debu, atau fly rock yang tidak diukur berada di luar cakupan utama. Kemudian nomor 3, analisis pada penelitian ini didasarkan pada hubungan antara skala distance atau SD dan PPV untuk memprediksi isian muatan bahan peledakan ANFO yang optimal. Nah, skala distance atau SD ini sendiri adalah merupakan cara untuk menormalisasi jarak dari letak titik peledakan dengan titik pengukuran getaran. Sehingga kita dapat mengukur si getaran yang terjadi. Nah, nomor 4, yakni standar keamanan yang dijadikan acuan adalah SNI 7571 pada tahun 2010, yakni itu sebesar 5 mm per second, dan rekomendasi perusahaan yakni 3 mm per second untuk mengetahui ambang batas getaran. Nah, untuk rekomendasi perusahaan ini sendiri belum diterapkan pada semua pertambangan yang ada di Indonesia, namun rata-rata pertambangan Indonesia itu sudah menetapkan rekomendasi perusahaannya tersendiri. Selain dari SNI 7571 pada tahun 2010. Nah, selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari adanya peledakan dan untuk mengetahui upaya pengurangan tingkat getaran tanah yang membahayakan struktur bangunan dan aktivitas karyawan. Kemudian, metode penelitian dan alat yang digunakan. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis hubungan antara skala distance atau SD dan peak particle velocity atau biasa disebut PPV. Alat yang digunakan adalah ground vibration bathymetry buatan Institut INC Kanada, kemudian dilengkapi dengan geophone dan mixon level. Dan faktor utama yang ingin dikendalikan pada penelitian ini adalah jumlah isian bahan peledak, diameter lubang bor atau geometri peledakan, serta jarak horizontal antara titik ledak dengan pemukiman terdekat. Kemudian, faktor utama yang mempengaruhi dampak-dampak dari getaran itu adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Adapun faktor yang dapat dikendalikan adalah jumlah isian muatan peledak, yakni yang mana semakin banyak isian peledak, maka semakin besar pula getaran yang dihasilkan. Kemudian diameter lubang tembak, jeda waktu penyalaan, dan penempatan primer. Adapun faktor utama yang tidak dapat dikendalikan itu adalah struktur geologi batuan, kekar atau perlapisan yang memengaruhi perambatan energi. Kemudian, hasil dari penelitian ini adalah nilai rata-rata PPV berada di bawah rekomendasi standar yang berlaku, yakni 5 mm per second.
Kemudian nilai PPV yang didapat berada di bawah rekomendasi SNI 7471 tahun 2010 dan rekomendasi perusahaan 3 mm per second. Kemudian adapun rekomendasi optimal yang digunakan itu adalah rekomendasi optimal yang disarankan itu adalah untuk mencakup isian ANFO untuk PPV lebih kecil dari 0,766 mm per second. Itu adalah pada jarak 1200 mm itu menggunakan maksimal isian bahan peledak itu adalah 40 sampai 50 kg ANFO. Pada jarak 1300 mm, isian maksimal bahan peledaknya adalah 40 sampai 60 kg ANFO. Dan pada jarak 1400 mm, isian maksimal dari bahan peledak ini adalah 40 sampai 70 kg ANFO. Nah, dikarenakan hasil dan data ini bersifat internal perusahaan, maka data-data yang telah didapatkan oleh tim peneliti itu tidak dapat dipublikasikan karena bersifat internal. Maka langsung saja saya ke bagian kesimpulan. Nah, pada kesimpulan yang saya dapatkan di penelitian kali ini adalah berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka disimpulkan bahwa secara keseluruhan, analisis dan data penggunaan getaran tanah ground vibration di PT Bukit Asam Tbk pada PTSBC Tambang Air Laya masih tergolong aman bagi lingkungan. Nilai rata-rata peak particle velocity atau PPV selama penelitian masih berada di bawah rekomendasi dari standar yang berlaku. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat getaran tanah meliputi jumlah isian muatan peledak, yang mana semakin banyak bahan peledak yang digunakan per lubang, maka tingkat getaran yang dihasilkan semakin besar. Dan jarak pengukuran yang mana semakin jauh jarak pengukuran tingkat getar dari lokasi peledakan, maka tingkat getaran yang dihasilkan juga semakin kecil. Baik, terima kasih. Sekian dari penjabaran saya untuk seminar proposal penelitian kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.